Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bambang Rizkynyana, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, izin untuk mempresentasikan tugas Pancasila dengan judul Keterkaitan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau disingkat dengan IPTEK dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada definisi dari IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Adalah unsur penting di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 atau 5.0 yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, komunikasi, ekonomi, budaya, hingga moralitas masyarakat. Selanjutnya ada definisi dari Pancasila. Adalah dasar dari sebuah negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memuat 5 sila yang menjadi pedoman nilai-nilai moral, etika, sosial, dan budaya. Jadi apa sih hubungannya antara IPTEK dengan Pancasila? Hubungannya adalah karena IPTEK memiliki dampak yang sangat kuat. Jadi Pancasila itu dibutuhkan agar perkembangan IPTEK tidak menyimpang dari nilai-nilai luhur bangsa, seperti keadilan, kemanusiaan, keadaban, persatuan, dan lain sebagainya. Dimulai dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus selalu berlandaskan pada nilai moral dan spiritual. Artinya apa sih? Artinya itu, setiap penelitian dan inovasi teknologi tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama atau nilai-nilai etika yang berlaku. Jadi harus sesuai dengan agama atau nilai-nilai etika yang ada di wilayah tersebut. IPTEK harus dikembangkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk tujuan yang merusak moral atau melanggar keyakinan. Selanjutnya ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan IPTEK harus menghormati martabat manusia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Teknologi hendaknya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, membantu kehidupan yang lebih layak, serta menghindari penyalahgunaan seperti kejahatan cyber, pelanggaran privasi, atau diskriminasi digital. Jadi intinya adalah digunakan untuk kebaikan manusia sendiri, tidak untuk keburukan. Dengan demikian, IPTEK menjadi alat untuk memperkuat keadilan dan peradaban manusia, dan bukan sebaliknya. Selanjutnya ada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Pengembangan IPTEK harus memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Teknologi dapat digunakan untuk mempererat hubungan antar wilayah, mempercepat pemerataan pembangunan, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman, misalnya melalui pemerataan akses internet di daerah terpencil atau penguatan identitas budaya lokal melalui media digital. Jadi itu contohnya kayak kita tuh nyebarin kain-kain batik Indonesia untuk disebarkan ke luar negeri, untuk diperkenalkan ke luar negeri, terus juga tari-tari tradisional atau lagu-lagu kebangsaan kita agar Indonesia dikenal di kancah internasional. Yang keempat ada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Penggunaan dan pengembangan IPTEK harus dilakukan secara demokratis dan bijaksana. Setiap kebijakan atau inovasi teknologi sebaiknya melibatkan partisipasi masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai sosial. Contohnya itu seperti penerapan e-government atau platform digital pemerintahan yang transparan serta memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam pengambilan keputusan publik. Selanjutnya ada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan IPTEK harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin balik lagi ke poin yang ketiga tadi, dengan adanya IPTEK akan lebih mudah untuk memeratakan informasi ke daerah-daerah terpencil dengan catatan adanya akses internet. Akses terhadap teknologi dan pendidikan digital harus merata agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Contohnya itu seperti program literasi digital di daerah tertinggal, inovasi teknologi pertanian bagi petani kecil, serta pengembangan ekonomi digital untuk UMKM agar mampu bersaing di era global.
Manfaatnya apa aja sih dari IPTEK untuk Pancasila? Yang pertama itu ada pengembangan etis. Yang artinya adalah IPTEK berkembang dengan koridor nilai moral dan budaya. Jadi menghindari penyalahgunaan teknologi. Yang kedua itu ada peningkatan kesejahteraan. Teknologi yang memberikan manfaat nyata untuk masyarakat luas secara adil dan merata. Jadi peningkatkan kesejahteraannya ini tuh seperti kayak tadi, kayak penyebaran informasi yang menyeluruh untuk daerah-daerah terpencil, seperti sosialisasi dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada penguatan karakter bangsa. Melalui pendidikan Pancasila sebagai bagian dari kurikulum, nilai-nilai moral, etika, toleransi, kejujuran, penghormatan dapat tertanam melalui IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi yang bisa disebarkan secara lebih luas. Yang terakhir itu menjaga identitas bangsa. Walaupun kemajuan teknologi sering membawa pengaruh budaya asing, dengan Pancasila, identitas lokal tetap dijaga. Mungkin seperti contoh yang tadi saya jelaskan, itu bisa kayak penyebaran informasi terkait tari tradisional, lagu nasional, ataupun kain-kain batik Indonesia agar terkenal atau dikenal oleh kancah internasional sebagai identitas bangsa. Selanjutnya itu ada tantangan keterkaitan IPTEK dengan Pancasila. Yang pertama itu ada penyalahgunaan teknologi, seperti penyebaran data pribadi, hoax, cyberbullying, pornografi, dan radikalisme. Jika regulasi dan moralitas tidak mampu mengimbanginya atau tidak adanya Pancasila, akan membuat banyaknya penyalahgunaan teknologi. Yang kedua itu ada kesenjangan akses IPTEK antar daerah, antar kelompok ekonomi, sehingga bisa memicu ketidakadilan sosial. Mungkin seperti yang kita tahu semuanya, buat di daerah-daerah terpencil itu masih susah akses internet. Oleh karena itu, dapat memicu ketidakadilan sosial atau perbedaan kelompok ekonomi di daerah-daerah. Yang ketiga itu ada hilangnya atau terkikisnya nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat karena dominasi budaya global, media sosial, serta kurangnya pendidikan karakter. Kalau misalnya kita nggak ada Pancasila dalam IPTEK, itu tuh bakal ngikis rasa nasionalisme kita. Misalnya kayak ada budaya K-pop, budaya Jepang atau anime, itu bakal mengikis identitas diri kita yang akan membuat para anak-anak tuh kayak kecanduan dengan negara lain gitu. Jadi kayak menganggap bahwa negara lain lebih baik daripada negara Indonesia gitu. Selanjutnya itu ada contoh kasusnya atau implementasinya. Mungkin tadi udah beberapa disinggung. Yang pertama itu ada telemedicine. Ada telemedicine atau lebih cepatnya kayak platform-platform kesehatan sih. Dia tuh kayak memungkinkan kayak Halodoc, terus kayak Peduli Lindungi, Satu Sehat. Pokoknya kayak home terkait dengan kesehatan. Itu memungkinkan konsultasi kesehatan, pemeriksaan awal, rujukan, dan layanan farmasi secara daring sehingga pasien di daerah sulit jangkau mendapat layanan yang lebih cepat. Jadi itu mempermudah buat orang-orang yang susah buat nyari waktu ke rumah sakit. Jadi kayak buat diagnosis awal aja gitu. Buat pemeriksaan awal, rujukan, dan layanan kesehatan farmasi secara daring. Jadi kayak misalnya pemesanan obat secara daring gitu. Untuk hubungannya dengan Pancasila itu ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kayak menegakkan martabat dan kesejahteraan manusia dengan memperluas akses kesehatan. Terus juga dia berhubungan dengan sila kelima, keadilan sosial, bisa diterapkan merata. Telemedicine itu membantu pemerataan layanan kesehatan antar wilayah. Jadi kayak buat daerah-daerah yang susah buat atau sedikit tempat pemeriksaan kesehatannya, dia bisa ngakses lewat internet. Tuh. Terus yang kedua ada One Data atau e-government, yaitu integrasi data pemerintah untuk kebijakan berbasis bukti, transparansi, dan layanan publik yang lebih efisien. Kayak data-data pemerintahan yang disebarkan secara umum gitu, atau bisa dilihat secara umum. Hubungan sendiri dengan Pancasila itu ada di sila ketiga atau Persatuan Rakyat Indonesia, itu ada data terpadu membantu menyusun kebijakan
yang menyeluruh untuk seluruh wilayah bangsa. Terus yang kedua ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, data terbuka untuk memperkuat partisipasi publik, dan pengambilan keputusan yang bijak. Jadi kayak ini tuh terbuka buat umum, jadi warga-warga biasa tuh bisa baca atau bisa lihat juga gitu. Terus yang selanjutnya ada sila kelima, data yang tepat dapat mengarahkan program pemerataan sosial ekonomi. Selanjutnya ada vintage atau digital payment untuk UMKM. Hubungan dengan deskripsinya itu dia kayak platform pembayaran digital dan pinjaman berbasis teknologi yang mempercepat transaksi dan memberi akses pembiayaan. Mungkin seperti yang kita tahu kayak ada Kiris, Shopee Pay, terus kayak GoPay dan lain sebagainya macamnya. Itu tuh kayak bakal mempermudah kita banget dalam kegiatan pembayaran. Itu juga ada hubungannya dengan sila kelima, keadilan sosial. Vintage mendorong inklusi keuangan, memberi peluang UMKM naik kelas dan meratakan akses modal. Jadi kayak buat UMKM naik gitu. Terus ada sila keempat juga, regulasi dan kebijakan harus melibatkan perlindungan konsumen dan literasi digital agar masyarakat memutuskan secara bijak. Jadi kayak dengan adanya Pancasila itu juga ada regulasi dan kebijakan yang perlu dijaga. Jadi akan aman gitu. Terus juga ada sila kedua, menghargai martabat usaha mikro dengan memberi akses yang adil untuk usaha-usaha kecil gitu. Jadi dengan ada digital payment untuk UMKM tuh kayak misalnya jualan-jualan online gitu dengan bayarnya dengan Shopee Pay, terus kayak transfer, kiris. Jadi kayak mempermudah UMKM kecil yang berjualan secara online. Kesimpulan terkait materi hari ini adalah keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dengan nilai-nilai Pancasila terletak pada peran Pancasila sebagai landasan moral, etika, dan arah pengembangan iptek agar kemajuan teknologi membawa manfaat yang adil, beradab, dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.